Kenalan, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya Pak, boleh perkenalan? Ya, saya Alen. Di sini selaku supervisor dari JNT untuk mitra yang dipegang owner. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaannya yang pertama Pak, ada bagaimana sejarah berdirinya mitra JNT ini sendiri? Awal mula berdirinya JNT Joy Candies itu berawal dari dulu JNT yang hanya satu DC, itu di Kedamaian. Seiring berjalannya waktu, JNT membuka cabang kembali di JNT yang Imam Bonjol. Seiring berjalan waktunya lagi, JNT membuka cabang di JNT yang di samping Urip, itu yang namanya DC 3. Berjalannya waktu lagi, membuka cabang di Tirtayasa yang dinamai JNT DC 4, dan kebetulan memang bareng yang di DC 4 sama di DC 5 itu bukanya bareng di awal tahun 2020 ya Pia? Awal Februari 2020. Nah, jadi awal mulanya JNT ini berdiri kebetulan pada saat di tahun 2018, itu posisi saya mungkin masih dikatakan bahasanya kurir ya. Posisi saya masih kurir. Nah, di situ setahun saya di bagian kurir, ya alhamdulillah selama setahun itu saya diangkat menjadi koordinator. Dan saya memegang cabang di bagian JNT yang di Urip sebelum ini dibuka. Setelah kurang lebih 2 tahun saya pegang JNT Urip, bukalah cabang White Andis ini. Di mana cabang Andis ini pertama kali saya yang membukanya itu benar-benar dimulai dari nol. Di mana itu pembagian wilayahnya mulai dari Labuhan Ratu, White Andis, Candi Seneng, Jatimulyo, Jati Agung, ataupun arah Kairan yang di belakang Utara. Itulah cover area White Andis. Sudah itu pula di sini seiring berjalannya waktu JNT White Andis itu buka pun tidak lama kemudian diperalihkan ke mitraan gitu loh. Jadi bukan hanya ada satu PT, tapi ada 2 PT yang berada di JNT White Andis. Itu sejarahnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kedua, berapa jumlah karyawan di mitra ini Pak? Kalau dia untuk karyawan tetap ini sekitar ada, untuk kurir ya. Untuk kurir kita ada 22 karyawan tetap. Nah, ditambah lagi dengan 2 admin, ditambah lagi dengan 1 customer service, 2 koordinator dan 2 supervisor. Di antara lain supervisor dari Bintang Sumatera Express dan saya dari Global Indo Abadi Sentosa. Dan kemudian memang kebetulan kalau untuk bagian humas kayak mulai admin, customer service, checker yang tentang misalnya paket dan kurir itu memang di bawah naungan saya. Jadi kalau terkecuali 2 koordinator, di mana itu untuk perbantuan dari PT Bintang Sumatera yang di awalnya yang dibuat, yang terbentuk. Itu jumlah karyawannya sekitar 33 orang. Itu yang karyawan. Kalau yang digabung dengan freelance itu bisa mencapai dengan 60 orang total. Untuk selanjutnya Pak, kalau boleh tahu visi misi dari JNT ini sendiri apa? Visi misinya ini bisa menjadi ekspedisi nomor 1 di Asia. Gitu. Itu sih yang benar-benar moto dari awal sebelum saya pindah ke mitra. Karena itulah apa ya, visi misi itu bagaimana, tergantung bagaimana sistem secara operasional.
gitu loh, bagaimana cara kepemimpinan sampai ke anak buahnya, seperti itu. Oke Pak, untuk selanjutnya ada struktur organisasinya Pak bagaimana? Kalau struktur organisasi itu di sini kayak di kantor ya, di kantor ini ada 2 SPP, 2 koordinator, 2 admin, 1 customer service, 4 checker bagian sortir, dan sisanya kurir gitu. Tadi itu udah strukturnya nih Pak. Selanjutnya kalau boleh tahu lagi nama pemimpin dari JNT Ini yang pemimpin di sininya. Kalau untuk dari miternya itu saya sendiri. ada Bapak sendiri ya Pak? Ya. Oke, selanjutnya Pak ada strategi apa yang efektif untuk meningkatkan retensi karyawan di Mitra ini sendiri, Pak? Strategi itu kembali ke individunya masing-masing ya. Kalau strategi kita sudah kita pasang tapi individu kurirnya tidak mendukung, itu sama saja bohong. Kenapa saya bilang begitu? Karena manajemen konsep yang saya buat, bagaimana caranya dalam pengiriman itu kurir tidak dibebankan, jangan sampai terbebankan mengenai dalam hal COD. Karena kebanyakan begini, customer yang masih kolot, ada yang belum paham tentang COD itu apa, gitu loh. Pertama, COD ada yang belum dibayar tapi sudah dibuka. Yang kedua, ada yang diambil tapi di TF, berarti bukan COT dong. Nah, itu. Di situ juga customer juga ya mungkin karena sebagian masih awam, jadi penyampaian yang diberikan oleh kurir juga kurang bisa dipahami oleh customer. Karena kita juga di sini untuk para kurir-kurir juga kalau dibimbing, dibina, diarahin itu pasti. Cuman itu tadi untuk penegasan saya, apabila dia tidak bisa mengikuti dengan cara saya, ya itu bukan tidak bisa tergabung dalam tim saya. Spesifikasi. Oke, untuk selanjutnya Pak, tadi kan Bapak sendiri kan Bapak pemimpinnya di sini nih Pak. Kalau boleh tahu bagaimana peran Bapak dalam mempengaruhi karyawan yang di bawah Bapak atau bawahan Bapak maksudnya? Lebih cenderung pengertian ya, dalam arti kata begini, lebih bisa memahami apa sih kebutuhan mereka, keperluan mereka, masalah mereka, dan itu dicari solusinya, begitu. Karena di sini memang benar saya di sini pemimpin yang saya pegang di sini itu saya kepemimpinannya, akan tetapi kita juga kan ada orang pusat, gitu loh, dimana kita juga harus koordinasi pada mereka tentang apa saja yang dibutuhkan, gitu loh. Untuk dari si kurir atau karyawannya, gitu. Karena terus terang sih kalau untuk kurir, apalagi dunia persaingan ekspedisi ini Profit dengan maksimal. memperoleh profit dengan maksimal, itu balik lagi dari sisi pelayanan ke customernya. Baik buruk itu ujung tombaknya itu di kurir. Gimana cara kita menginfokan ke mereka mulai dari attitude ya. Karena etika berbicara ke customer itu kita nggak tahu customernya modelnya seperti apa. Cuman gimana cara pembukaan awal kita selagi itu kita baik dan bisa diterima, insya Allah apapun bentuknya mereka pun pasti menyambut kita dengan baik. Itu sih mereka. Oke, selanjutnya Pak, biaya apa saja yang dikeluarkan untuk perusahaan ini? Kalau biaya itu yang pasti menggaji karyawan, sewa gedung, biaya token, terus operasional dan lain-lainnya seperti atributnya, tampresi, segala macam itu pasti ada. Gitu. Nah, selanjutnya
Tadi ada pertanyaan kriteria apa yang digunakan perusahaan untuk memilah atau menseleksi karyawan baru. Kriterianya, Ya. kriterianya yang pasti jujur. Kedua, disiplin. Ketiga, bertanggung jawab. Itu sih kriteria yang paling utama. Semisal kita mau lagi perusahaan ini lagi nyari karyawan baru di bagian administrasi, itu kriterianya bagaimana? Oh, kalau administrasi itu tiga ini positif masuk. Kedua dari sisi pendidikan juga termasuk gitu loh. Kalau kita ngerekrut untuk admin atau customer service itu sembarang orang, itu nggak mungkin juga bisa. Karena kebetulan memang untuk admin dan customer service kebetulan kita baru pengrekrutan juga, baru belum ada seminggu. Nah itu pun nggak sembarangan juga kita merekrut, kecuali posisi kurir gitu. Kita ada dispensasi lah gitu, karena mereka kan di bagian lapangan tetap juga harus diarahkan mulai dari kosakata ataupun cara bicara mereka gitu. Untuk yang administrasi sendiri tadi Pak, itu harus sekolahnya apa atau harus tinggi badan seberapa? Kalau dari tinggi badan itu tidak terlalu berpengaruh, yang penting berpenampilan menarik itu pasti. Kalau untuk customer service nggak mungkin dong berpenampilannya tidak menarik dari customer service, mendingan jadi top semuanya. Untuk sekolahnya Pak ada nggak gitu? Kalau untuk sekolah yang minimal kalau untuk Bagaimana cara perusahaan untuk mengembangkan keterampilan karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan sendiri? jangan berhenti nasihatin, mengingatkan, itu yang pertama, yang paling penting. Karena tidak semua pemimpin itu bisa memperhatikan dan bisa memanusiakan karyawannya. Itu sih kalau dari saya, atau kalau dari yang lain tadi ya. Karena cara kepemimpinan orang kan berbeda-beda gitu. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir nih, Boleh. bagaimana menganalisis peluang dan ancaman eksternal untuk perusahaan itu sendiri? Bagaimana? Bagaimana menganalisis peluang dan ancaman eksternal untuk perusahaan? Kalau dari sisi peluang sih, itu bagaimana kita bersaing dalam diskon ya. Karena kalau untuk detailnya kita ini kan bagian incoming itu dalam arti kata begini, kita menerima semua paket dari luar, kita bagian pengiriman, tapi bukan bagian kita yang ngirim ke mereka gitu. Idul Fitri kemarin ya, mungkin kalian bisa udah tahu juga gimana pada saat overloadnya. Kalau ancaman sih gimana ya, sebenarnya logikanya gini, ancaman yang mereka bicarakan itu sudah tahu pada saat pemesanan itu ekspedisi lain ditutup, hanya bisa memakai JNT. Kalau orang cerdas, kita terburu-buru, buat apa pesan online? So pasar banyak. Seharusnya bisa memajukan pasar-pasar tradisional. Itu satu. Menurut saya kalau itu ancaman itu nggak termasuk juga ya. Karena kalau mereka mengancam atas dasar apa? Karena pakai tingkat nyampe-nyampe, itu omongan bisa dipulangin. Kalau buru-buru jangan mesen mbak, beli di pasar. Di offline. Itu istilahnya apa sih namanya? Mindset. Yang orang yang belanja pintar gitu loh. Dalam arti belajar pintar, oh online gua harus begini nih. Mindset orang kan beda-beda. Itu saya bilang tadi, kalau dia ketemunya orang awam, tahunya gua beli harus nyampe, harus lo kirim. Nah itu dibilang orang awam. Orang awam itu bukan hanya dari menengah ke bawah, menengah ke atas pun banyak. Jangan mereka sementang berduit, punya kuasa, mereka mementingkan punya mereka. Oh nggak bisa. Tidak bisa seperti itu dipakai di dunia nyata. Kecuali kalau di dunia gaib mungkin mereka bisa pakai cara itu. Kalau untuk dunia nyata itu hal yang tidak masuk akal untuk saya. Karena sebagian yang saya temuin, cara-cara customer marah-marah datang ke sini, tidak terima paketnya,
belum dikirim-kirim. Ya kalau mereka marah itu hak mereka karena sebagai customer. Tapi kalau dari saya menghadapi hal seperti itu, kita jelaskan. Sebagian ada yang mau dijelaskan, sebagian ada yang tidak tahu menahu, gitu loh. Karena konsep perusahaan seperti ini itu bahwasanya beli online itu bukan jarak dari sini ke sedang sebelah. Gitu loh. Ada yang dari Bali, ada yang dari Batam, macam-macam seluruh Nusantara. Yang bekerja sama dengan perusahaan JNT ini Pak? Pihak apa saja? Hmm. Segi keamanan ada, terus dari mulai asuransi pun ada. Ya, tergantung gimana cara kita mengirimnya. Apabila ini diasuransikan, itu bisa. Gitu. Sama kayaknya udah. Ya, yang maskapai penerbangan untuk jalur udara itu ada. Kalau jalur darat memang itu udah pasti. Jalur udara ada. Itu yang terkait.